Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yulia Elveni. Welcome to my channel. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pentingnya seleksi karyawan bagi organisasi. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk silahkan subscribe and keep watching. Teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu seleksi karyawan. Matheson Jackson mendefinisikan seleksi karyawan sebagai proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Sementara menurut Saudara Mayanti, seleksi karyawan adalah kegiatan menentukan dan memilih tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Nah, apa yang menjadi dasar kebijakan seleksi karyawan bagi setiap organisasi atau perusahaan? Dasar seleksi berarti penerimaan karyawan baru hendaknya berpedoman kepada dasar tertentu yang telah digariskan oleh internal maupun eksternal perusahaan, supaya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun ekonomis. Adapun dasar seleksi karyawan antara lain terdiri dari kebiasaan perburuhan pemerintah, di mana seleksi penerimaan karyawan baru harus didasarkan dan berpedoman pada Undang-Undang Perburuhan Pemerintah. Kemudian job specification atau jabatan, di mana telah ditetapkan persyaratan dan kualifikasi minimum dari orang yang dapat menjabat atau melakukan pekerjaan tersebut dengan menggunakan prinsip penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat atau the right man on the right place. Kemudian ekonomis rasional, di mana hendaknya seleksi karyawan dilakukan dengan cara yang paling efektif dengan biaya serendah-rendahnya untuk mendapatkan karyawan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya etika sosial. Seleksi juga harus dilakukan sesuai dengan etika dengan memperhatikan norma-norma hukum, agama, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat yang berlaku di negara yang bersangkutan. Adapun tujuan dari seleksi karyawan menurut Dessler adalah untuk mencapai kesesuaian antara orang dengan pekerjaan, yaitu menyesuaikan antara pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, kemampuan atau abilities, dan kompetensi atau competencies lainnya, atau disingkat dengan KSEC, dengan orang yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut berdasarkan pada analisis pekerjaan dengan KSAC atau knowledge, skill, abilities, and competencies yang dimiliki oleh para pelamar. Ada sejumlah tujuan lain dari seleksi karyawan, yaitu untuk memperoleh karyawan yang qualified dan potensial, kemudian untuk memperoleh karyawan yang jujur dan disiplin, untuk memperoleh karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat, untuk memperoleh karyawan yang terampil, kreatif dan dinamis, untuk memperoleh karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi, untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Perburuhan, untuk memperoleh karyawan yang dapat bekerja sama dalam perusahaan, untuk mengurangi tingkat turnover karyawan, dan untuk memperoleh karyawan yang mudah dikembangkan untuk masa depan. Teman-teman, ada dua konsep penting yang digunakan untuk alat seleksi karyawan, yaitu reliabilitas dan validitas. Tes yang reliable adalah tes yang menghasilkan nilai yang konsisten ketika seseorang mengikuti dua bentuk yang berlainan dari tes tersebut, atau ketika ia mengikuti tes yang sama pada dua atau lebih kesempatan yang berbeda. Sementara validitas memberitahukan apakah tes tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur, atau validitas tes merujuk pada ketepatan dari kesimpulan yang dapat kita tarik berdasarkan pada tes tersebut. Selanjutnya, proses seleksi karyawan, di mana pada proses seleksi karyawan, tahap pertama terdiri dari wawancara pendahuluan atau penyaringan awal pelamar.
Para pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan posisi jabatan yang mau diisi. Tujuan dari wawancara pendahuluan ini adalah untuk menyisihkan para pelamar yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian pada tahap kedua, pemeriksaan lamaran dan resume, di mana para pelamar diminta untuk melengkapi formulir lamaran kerja, baik sebelum maupun sesudah wawancara pendahuluan. Kemudian pemberi kerja menilai lamaran tersebut untuk melihat kecocokan pelamar dengan posisi yang dilamarnya. Kemudian resume adalah ringkasan berorientasi tujuan dari pengalaman, pendidikan, dan pelatihan seseorang yang disusun untuk digunakan dalam proses seleksi. Tahap ketiga dari proses seleksi karyawan adalah tes seleksi yang terdiri dari beberapa jenis tes kerja, yaitu tes penilaian bakat atau tes bakat kognitif, adalah tes yang menentukan kemampuan analisis umum, daya ingat, kosakata, kelancaran verbal, dan kemampuan numerik. Kemudian tes kemampuan psikomotorik adalah tes yang mengukur kekuatan, koordinasi, dan kecepatan. Selanjutnya tes pengetahuan pekerjaan adalah tes yang dirancang untuk mengukur pengetahuan kandidat atau calon tenaga kerja mengenai tugas-tugas dari pekerjaan yang dilamarnya. Selanjutnya tes kepribadian adalah ukuran-ukuran yang dilaporkan oleh diri sendiri berkenaan dengan pembawaan, temperamen, atau sikap seseorang. Kemudian tes sampel kerja yang mengharuskan pelamar menjalankan tugas yang mewakili pekerjaannya. Dan terakhir tes minat kerja menunjukkan pekerjaan yang paling diminati dan yang memungkinkan memberikan kepuasan kepada para pelamar. Tahap keempat dari proses seleksi karyawan adalah wawancara kerja. Wawancara kerja adalah perbincangan berorientasi tujuan, di mana pewawancara dan pelamar saling bertukar informasi. Kemudian tahap kelima dari proses seleksi karyawan adalah penyaringan prakerja atau pemeriksaan referensi, yaitu mengumpulkan informasi dari orang-orang yang mengenal pelamar, yang memberikan petunjuk tambahan ke dalam informasi yang disampaikan oleh pelamar, dan mengizinkan verifikasi atas ketepatannya. Kemudian tahap yang keenam adalah keputusan seleksi. Pada titik ini, fokus ada pada manajer yang harus mengambil langkah terpenting dari keseluruhan keputusan penerimaan karyawan yang sebenarnya. Kemudian pada proses seleksi yang ketujuh adalah pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan fisik pelamar dalam menjalankan pekerjaannya. Tahap terakhir dari proses seleksi karyawan, yaitu tahap ke-8, adalah pengumuman hasil keputusan seleksi, di mana manajemen harus mengumumkan kandidat-kandidat atau calon tenaga kerja yang berhasil maupun yang gagal berdasarkan keputusan seleksi sesegera mungkin, dengan pertimbangan bahwa setiap penundaan akan mengakibatkan perusahaan akan kehilangan kandidat terbaik karena para calon karyawan seringkali memiliki banyak pilihan kerja lainnya. Teman-teman, menurut Mondi, ada 6 faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi proses seleksi karyawan. Yang pertama adalah fungsi-fungsi SDM lainnya, seperti kompensasi dan pelatihan karyawan. Kemudian yang kedua, pertimbangan hukum, seperti peraturan tenaga kerja, untuk memelihara praktik-praktik non diskriminatif. Yang ketiga, kecepatan pengambilan keputusan, di mana waktu yang tersedia untuk membuat keputusan seleksi berpengaruh besar terhadap proses seleksi. Yang keempat, hierarki organisasi, di mana pada setiap organisasi biasanya menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk mengisi posisi pada berbagai level. Kemudian yang kelima, kumpulan pelamar, yakni sejumlah pelamar yang memenuhi syarat yang direkrut untuk sebuah pekerjaan. Kemudian yang keenam, jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi yang mempekerjakan orang seperti swasta, pemerintah, atau nirlaba juga mempengaruhi terhadap proses seleksi karyawan. Nah, mengapa seleksi karyawan penting dilakukan bagi organisasi atau perusahaan?
Seleksi karyawan penting dilakukan bagi organisasi atau perusahaan dengan beberapa alasan, antara lain, karena perusahaan harus berusaha untuk memperoleh dan menempatkan karyawan yang qualified pada setiap jabatan dan pekerjaan, supaya pelaksanaan pekerjaan lebih berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian, karena karyawan dengan keterampilan yang tepat akan berkinerja lebih baik untuk perusahaan. Karyawan tanpa keterampilan tidak akan berkinerja secara efektif dan profitabilitas perusahaan akan dirugikan. Selanjutnya, seleksi yang efektif adalah penting karena merekrut dan mempekerjakan karyawan biayanya besar, termasuk biaya perencanaan, waktu wawancara, pemeriksaan referensi, biaya perjalanan dan perpindahan. Dan perekrutan serta seleksi yang buruk mempunyai konsekuensi hukum. Employers Liability Act tahun 1969 menyatakan bahwa pemberi kerja bertanggung jawab untuk kesehatan dan keselamatan karyawan mereka di tempat kerja, karena ciri-ciri personal dapat memprediksi permasalahan seperti perilaku yang tidak aman dan penindasan. Undang-undang ini menyarankan agar membuat seleksi karyawan lebih berhati-hati. Teman-teman, metode-metode seleksi yang biasa digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu satu, metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah adalah seleksi yang tidak didasarkan atas kriteria standar atau tidak berpedoman pada uraian spesifikasi pekerjaan dan jabatan yang akan diisi, hanya didasari pada pemikiran dan pengalaman saja. Sedangkan metode ilmiah, metode seleksi ini didasarkan pada spesifikasi pekerjaan dan kebutuhan nyata yang akan diisi, serta berpedoman pada kriteria dan standar-standar tertentu. Dalam proses seleksi karyawan, ditemukan sejumlah masalah-masalah, antara lain, di mana pewawancara mengabaikan motivasi dan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian pertanyaan pewawancara tidak fokus pada pekerjaan karena terlalu banyak menyinggung masalah pribadi. Dan pertanyaan yang diajukan pewawancara tumpang tindih, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang sama pada pelamar yang sama karena tidak adanya koordinasi sesama pewawancara. Tentu hal ini akan membuang waktu saja. Selanjutnya, pewawancara tidak menyiapkan butir-butir pertanyaan yang akan diajukan dalam seleksi. Kemudian pewawancara tidak cermat dalam melakukan wawancara atau tidak membuat catatan yang cukup tentang pelamar. Dan yang terakhir, pewawancara terlalu cepat mengambil keputusan mengenai pelamar tanpa mengumpulkan data dan informasi lain untuk melengkapi data-data dari pelamar. Teman-teman, adapun sistem seleksi yang efektif menurut Rifai pada dasarnya memiliki 3 sasaran, yakni 1, keakuratan, di mana kemampuan dari proses seleksi secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua, keadilan, yang memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama dalam sistem seleksi karyawan. Kemudian yang ketiga, keyakinan, di mana baik pewawancara maupun pelamar yakin akan manfaat yang diperoleh selama dalam proses seleksi menggunakan waktu dengan efektif dan baik. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching.